Rekan-rekan, kembali bersama saya Regina Anastasia dalam video Course Data Analytics in Accounting and Finance. Yang akan kita bahas pada video ini mengenai data use and store, yaitu tentang bagaimana penggunaan dan penyimpanan data yang perlu dilakukan dalam proses analisa data. Setelah mempelajari video ini, diharapkan rekan-rekan mampu mengidentifikasi data yang digunakan dalam proses data analisis. Data dapat berasal dari sejumlah sumber yang berbeda, baik internal maupun eksternal organisasi. Contoh sumber data internal meliputi sistem informasi akuntansi, sistem manajemen logistik, hubungan konsumen, dan sumber daya manusia. Keseluruhan informasi ini diintegrasikan menjadi sebuah sistem dengan sebuah perangkat lunak yang disebut sebagai Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mencatat, memproses, melaporkan, dan mengkomunikasikan hasil transaksi bisnis untuk menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan. Beberapa contoh sistem informasi terintegrasi dalam perusahaan yaitu Supply Chain Management atau SCM. Lalu ada Customer Relationship Management atau CRM dan Human Resource Management atau HRM. Masing-masing dari sistem ini mengintegrasikan berbagai informasi di dalam logistik, hubungan konsumen, dan SDM dalam perusahaan. Pemahaman dasar tentang proses akuntansi, data terkaitnya, bagaimana data tersebut diatur dan diambil, dapat membantu Anda meminta data yang tepat dan memfasilitasi permintaan tersebut sehingga Anda tahu persis di mana setiap bagian data tersebut disimpan. Umumnya, data disimpan dalam file datar atau dalam bentuk database. Contoh dari bentuk file datar adalah Excel. File datar ini adalah sarana untuk menyimpan semua data yang dibutuhkan di satu tempat. Namun, umumnya tidak efisien untuk menyimpan seluruh data dalam jumlah yang sangat besar tersebut. Sebaliknya, database relasional sering digunakan untuk penyimpanan data karena mampu memastikan integritas data dan mempertahankan satu versi kebenaran di berbagai proses. Ada berbagai aplikasi yang mendukung database relasional, yaitu Microsoft SQL Server, MySQL, dan Amazon RDS. Data yang kita temui sehari-hari tersaji dalam berbagai bentuk, tetapi terlepas dari alat yang kita gunakan untuk menganalisa data, data terstruktur itu harus disimpan dalam database yang berelasi. Terkadang kita harus langsung melakukan analisis pada database yang berelasi tersebut. Namun umumnya, ketika melakukan analisa data, kita mengekspor data dari database dan melihatnya menjadi bentuk yang lebih ramah bagi pengguna. Terdapat beberapa kelebihan dengan menyimpan data dalam database yang berelasi, yaitu tidak adanya redundansi, penegakan aturan, mendukung komunikasi, dan integrasi dalam bisnis. Saat meminta data, sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana tabel dalam database relasional terkait. Ini adalah gambaran singkat tentang berbagai jenis atribut dalam tabel dan bagaimana atribut ini mendukung hubungan antar tabel. Setiap tabel akan memiliki pengidentifikasian unik atau disebut sebagai primary key. Umumnya primary key yang digunakan merupakan nomor urut atau kumpulan huruf dan angka yang unik dan tidak berulang, seperti nomor induk mahasiswa, nomor KTP, dan sebagainya. Hal inilah yang mendasari perbedaan antara file datar dengan database, yaitu sebuah database tidak memungkinkan adanya redundansi pada data yang disimpan. Demikian materi mengenai data use and store. Semoga rekan-rekan mendapatkan gambaran bagaimana data-data tersebut digunakan dan disimpan dalam proses analisis. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana perencanaan pengujian dilakukan. Sampai jumpa di video selanjutnya.